don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Marc Marquez terjatuh ke tanah saat memperjuangkan kemenangan di GP Thailand, dan setelah terjatuh ia mengambil sepedanya untuk kembali ke lintasan, di mana ia bertabrakan dengan Joan Mir, yang ia lempar keluar lintasan, yang mana ia terkena sanksi. Pria asal Gresini ini kembali memanfaatkan kondisi rumit dalam perlombaan yang dinyatakan flag to flag, untuk memperebutkan kemenangan dan bahkan berhasil 2 kali memimpin saat bertarung dengan Pecco Bagnaia. Namun pembalap Spanyol itu tidak sabar dan di pertengahan balapan, ketika dia masih memiliki banyak waktu di depannya, dia melakukan upaya ketiga yang membuatnya terjatuh. Marc Marquez mengangkat motornya dan kembali mengikuti balapan di posisi ke-17, di tengah sekelompok pembalap yang, seperti dia, mengalami kecelakaan. Seperti Fabio Quartararo atau Enea Bastianini, yang mempertaruhkan tempat ketiga di kejuaraan dunia. Sesampainya di sana, Marc memiliki kecepatan lebih dari mereka semua dan mulai menyalip hingga ia mencapai poin dan, sesampainya di sana, langsung masuk 10 besar. Bertemu dengan mantan rekan setimnya di Honda, Joan Mir, di sepanjang jalan. Sesampainya di sana, Marc berusaha melewatinya dengan cepat. Sialnya mereka bertemu di tengah tikungan dan pembalap Mallorca itu terlempar keluar lintasan, meski tidak terjatuh. Di televisi terlihat bagaimana roda depan Marc membentur bahu Mir hingga membuatnya keluar lintasan. Usai balapan, di televisi, ketika Marc ditanya tentang kerasnya tindakan tersebut dan sanksi menyerahkan tempat yang dikenakan padanya, dia memberikan jawaban yang penuh teka-teki. Biarkan dia menjelaskannya, dan itulah yang kami lakukan. Saya memberikan segalanya. Pada hari Sabtu kami kompetitif dalam sprint, saya pikir saya pantas mendapatkan lebih dari 1 poin, keluh Mir. Kami mengalami penurunan performa motor mulai lap 15 atau 16, semua orang melewati saya berjuang di 10 besar dan kehilangan banyak posisi. Ia dengan tulus percaya bahwa kami pantas mendapatkan lebih banyak, namun karena hal-hal di luar diri kami tidak dapat mencapai hasil yang baik. Mengacu pada sentuhan dengan Marquez. Sementara itu, Enea Bastianini menjawab dengan jelas tidak ketika ditanya hari Minggu ini, apakah dia akan membantu Pecco Bagnaia di Malaysia dalam perjuangannya meraih gelar. Di Malaysia saya ingin menang, tambahnya. Jika Ducati mengharapkan sikap dari Enea Bastianini dalam pertarungan Pecco Bagnaia untuk kejuaraan dunia pembalap dengan Jorge Martin, yang juga akan berada di posisi ketiga untuk pembalap Turin tersebut, biarkan mereka melupakannya. Minggu ini, di Grand Prix Thailand, Bastianini jelas difavoritkan untuk menang setelah penampilannya di sprint pada hari Sabtu. Namun hujan menggagalkan rencana pebalap tim resmi Borgo Panigale tersebut, yang terjatuh dan kehilangan banyak tempat di awal dan tanpa bisa kembali, yang membuatnya sudah absen secara matematis dari perebutan gelar. Namun tidak demikian halnya dengan perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang saat ini ditempati Marc Marquez dengan 10 poin lebih banyak dari pembalap Italia itu, yang memberikan motivasi ekstra kepada Enea untuk mencoba terus menambah poin dan finish di podium Piala Dunia, posisi yang, secara logis, disertai dengan bonus ekonomi yang menggiurkan. Minggu ini, usai balapan, Enea ditanya langsung apakah di Malaysia, jika situasinya mendukung, dia akan membantu rekan setimnya mencapai tujuannya memenangkan gelar. Tidak, katanya tanpa ragu. Di Malaysia, apa yang saya inginkan adalah menang. Lebih lanjut, Enea, kepanasan, karena apa yang terjadi di lintasan, karena ia terjatuh dan meski kembali ke lintasan, ia tersangkut di belakang. Kemudian, ketika saingannya untuk tempat ketiga, Marquez, terjatuh dan muncul di sana, ia dihukum dengan hilangnya tempat untuk menghubungi Joan Mir. Dan Bastianini yakin bahwa posisi itu harus dikembalikan kepadanya.
Marc Marquez terjatuh ke tanah saat memperjuangkan kemenangan di GP Thailand, dan setelah terjatuh ia mengambil sepedanya untuk kembali ke lintasan, di mana ia bertabrakan dengan Joan Mir, yang ia lempar keluar lintasan, yang mana ia terkena sanksi. Pria asal Gresini ini kembali memanfaatkan kondisi rumit dalam perlombaan yang dinyatakan flag to flag, untuk memperebutkan kemenangan dan bahkan berhasil 2 kali memimpin saat bertarung dengan Pecco Bagnaia. Namun pembalap Spanyol itu tidak sabar dan di pertengahan balapan, ketika dia masih memiliki banyak waktu di depannya, dia melakukan upaya ketiga yang membuatnya terjatuh. Marc Marquez mengangkat motornya dan kembali mengikuti balapan di posisi ke-17, di tengah sekelompok pembalap yang, seperti dia, mengalami kecelakaan. Seperti Fabio Quartararo atau Enea Bastianini, yang mempertaruhkan tempat ketiga di kejuaraan dunia. Sesampainya di sana, Marc memiliki kecepatan lebih dari mereka semua dan mulai menyalip hingga ia mencapai poin dan, sesampainya di sana, langsung masuk 10 besar. Bertemu dengan mantan rekan setimnya di Honda, Joan Mir, di sepanjang jalan. Sesampainya di sana, Marc berusaha melewatinya dengan cepat. Sialnya mereka bertemu di tengah tikungan dan pembalap Mallorca itu terlempar keluar lintasan, meski tidak terjatuh. Di televisi terlihat bagaimana roda depan Marc membentur bahu Mir hingga membuatnya keluar lintasan. Usai balapan, di televisi, ketika Marc ditanya tentang kerasnya tindakan tersebut dan sanksi menyerahkan tempat yang dikenakan padanya, dia memberikan jawaban yang penuh teka-teki. Biarkan dia menjelaskannya, dan itulah yang kami lakukan. Saya memberikan segalanya. Pada hari Sabtu kami kompetitif dalam sprint, saya pikir saya pantas mendapatkan lebih dari 1 poin, keluh Mir. Kami mengalami penurunan performa motor mulai lap 15 atau 16, semua orang melewati saya berjuang di 10 besar dan kehilangan banyak posisi. Ia dengan tulus percaya bahwa kami pantas mendapatkan lebih banyak, namun karena hal-hal di luar diri kami tidak dapat mencapai hasil yang baik. Mengacu pada sentuhan dengan Marquez. Sementara itu, Enea Bastianini menjawab dengan jelas tidak ketika ditanya hari Minggu ini, apakah dia akan membantu Pecco Bagnaia di Malaysia dalam perjuangannya meraih gelar. Di Malaysia saya ingin menang, tambahnya. Jika Ducati mengharapkan sikap dari Enea Bastianini dalam pertarungan Pecco Bagnaia untuk kejuaraan dunia pembalap dengan Jorge Martin, yang juga akan berada di posisi ketiga untuk pembalap Turin tersebut, biarkan mereka melupakannya. Minggu ini, di Grand Prix Thailand, Bastianini jelas difavoritkan untuk menang setelah penampilannya di sprint pada hari Sabtu. Namun hujan menggagalkan rencana pebalap tim resmi Borgo Panigale tersebut, yang terjatuh dan kehilangan banyak tempat di awal dan tanpa bisa kembali, yang membuatnya sudah absen, secara matematis, dari perebutan gelar. Namun tidak demikian halnya dengan perebutan tempat ketiga Piala Dunia yang saat ini ditempati Marc Marquez dengan 10 poin lebih banyak dari pembalap Italia itu, yang memberikan motivasi ekstra kepada Enea untuk mencoba terus menambah poin dan finish di podium Piala Dunia, posisi yang, secara logis, disertai dengan bonus ekonomi yang menggiurkan. Minggu ini, usai balapan, Enea ditanya langsung apakah di Malaysia, jika situasinya mendukung, dia akan membantu rekan setimnya mencapai tujuannya memenangkan gelar. Tidak, katanya tanpa ragu.